Satu aja kadang repot, apalagi tiga. Presiden satu aja rumit, apalagi tiga. Jadi dari situ udah nggak logis, apalagi yang lain. Jadi ini kalau kita berbicara terkait mengenai masalah keesaan Allah, itu memang tidak ada pembandingnya. Jadi esa tanpa ada pembanding Tuhan yang lainnya. Makanya kalau kita ngomongin surah doa iftitah itu kan Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa musliman wa ana minal musyrikin. Jadi sudah hanifan wa ma'ana, dan kami seluruhnya tidak tergolong orang-orang yang musyrikin. Diawali dengan ini wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati. Sesungguhnya pertama itu dikatakan ibadahku, matiku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Nah, jadi sesungguhnya hidupku, matiku itu semuanya hanya diperuntukkan kepada Allah. Jadi ini memang keperuntukan kita ini atau hidup kita ini diperuntukkan hanya untuk Allah. Hidup, mati hanya diperuntukkan kepada Allah tanpa ada sifat yang mencoba menduakan Allah. Nah, jadi hari ini kalau kita ngomongin yakin sama Allah, tidak hanya cukup dalam hati, tapi diwujudkan dalam perbuatan. Nah, itu masih satu Allah, ya kan? Mungkin jangkauan kita kalau kita bahas Allah itu terlalu panjang. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yakin nggak panjenengan tiap hari itu diawasi oleh Allah melalui CCTV-nya Rokib dan Hati? Yakin tidak? Yakin kan? Tapi begitu pun kadang kita terlena kan gitu. Ya kan? Amal ibadah kita, pembicaraan kita, jangankan kalau kita ngomong terbesit dalam hati niat buruk saja, itu juga sudah masuk dalam catatan Rokib dan Hati. Ya kan? Jadi sedikit aja mungkin ketika kita itu berkeluh kesah kepada Allah, atau mungkin sedikit saja kita mempunyai niatan buruk, tentu semuanya tidak terlepas dari pantauan CCTV-nya Rokib dan Hati. Dan kelak ketika yaumul mizan, catatan tersebut akan kita pertanggungjawabkan. Jangan lupa. Nah, hari ini tentu itu kadang-kadang terlepas dari kita semuanya. Nah, konsepnya kembali ke percaya. Nah, percaya ini yang terkadang kita lalai dalam mengaplikasikannya. Percaya sama malaikat percaya, tetapi ketika kita dudukkan satu hal saja, Rokib Atid selalu mengawasi kita, itu terkadang kita lalaikan. Belum lagi malaikat yang lainnya yang bertugas mengawasi kita, Jibril, Israil, yang siap menunggu waktu, yang senantiasa memantau kita untuk mencabutnya nyawa. Tadi menarik sekali kalau kita ngomongin mati. Jadi kalau ngomongin mati seolah-olah kita itu dilema. Jadi bayangan kita itu seperti yang ada di YouTube itu Pak ya. Masuk kuburan, ditanyai, mungkar nangkir, gak bisa jawab, langsung dihajar habis-habisan. Ini kan kadang-kadang kalau kita ngomongin perihal di alam barzah itu kan misteri. Bayangan kita itu kalau sudah masuk kubur, terkesan kalau kita itu sudah di dalam tidak bisa menjawab pertanyaan, ujung-ujungnya adalah siksa. Misteri kali. Makanya Rasul itu memberikan penjelasan pada kita, barang siapa yang mungkin kelak di alam barzah, satu pertanyaan saja sama mungkar nangkir, begitu ditanya masalah sholatnya itu sudah aman, insya Allah semuanya aman. Kembali ke persoalan sebelum kita mati, perlu panjenengan semuanya ketahui. Nanti hakikat manusia itu akan dipertemukan dengan dua kenyataan hidup, dengan dua kenyataan akhir hidup. Mohon maaf, ada yang kita kenal dengan husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Apa sih tanda-tanda husnul khotimah ketika kita ngomong realitas manusia sebelum kita mendapati nazah atau sakaratul maut? Biasanya Allah memberikan petunjuk hidayah kepada kita untuk senantiasa melakukan amal ibadah kebajikan, termasuk kita semuanya. Jadi Allah tunjukkan berupa karunia hidayah kepada orang tersebut untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya walaupun mungkin sholat isi bolong-bolong, tapi minimal kita sudah ngerti, oh iya,
itu akan dijaga sampai ketika kita nazak sakaratul maut. Begitu nazak sakaratul maut, Allah sendiri akan membimbing kepada kita untuk senantiasa mendawamkan dan melafazkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Disitulah akhir puncak ketika kita mendapatkan husnul khotimah. Nah, jadi Rasul itu mengatakan barang siapa di akhir hidupnya, masa nazak sakaratul mautnya, dia mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, surga akan didapatkan. Ketika itu kita kunci, maka pada prinsipnya jangan lagi dilakukan mengenai masalah alam barzah. Insya Allah kalau sudah predikat husnul khotimah kita dapatkan yang namanya alam barzah, itu kondisi kita akan diberikan Allah perlindungan. Jadi kalau kita hari ini berpikir, wah kayaknya mati itu mengerikan dan sebagainya, tolak ukurnya kembali pada kita. Hari ini kita dalam masa diberikan Allah karunia hidayah atau tidak? Jadi kalau hari ini Allah berikan karunia hidayah kepada kita, berupa kita hari ini bisa haji, bisa berikan tuntunan kepada teman-teman kita yang mungkin mengajak kita itu untuk senantiasa melakukan kebaikan dan sebagainya, itu dijaga. Itu dijaga benar-benar. Karena bisa jadi karunia itu bukan langsung berasal dari guru, itu bisa jadi berasal dari sahabat. Nah, jadi bisa jadi mungkin kelak pun kita mendapatkan pertolongan dari sahabat. Nah, makanya itu dijaga benar-benar. Karena rezeki itu bukan berasal hanya dari berupa materi, dari Allah datangkan sahabat pada kita berupa sahabat yang baik, itu juga rezeki. Jadi itu luar biasa sekali. Jadi tadi itu kita masih berkutat pada masalah keimanan terhadap malaikat. Itu kalau kita bahas merinci, Pak, konsep iman itu, waduh, satu malam mungkin nggak ada habisnya, atau mungkin 1 bulan nggak bisa selesai. Kemudian setelah malaikat masuk ke Rasul. Nah ini puncaknya, Pak, puncaknya. Jadi kalau kita kenal di dalam Quran itu atiullah wa atiur Rasul, kemudian disusul dengan wa ulil amri minkum. Ada pertanyaan. Kenapa lafaz atiu Rasul dan atiullah dan atiu Rasul berbeda dengan wa atiu yang akhirnya wa ulil amri minkum? Kok tidak disertai dengan atiunya? Ternyata jawabannya, kalau kita taat kepada Allah dan Rasul secara jasmani dan rohani, tetapi kalau taat sama pimpinan itu hanya jasmani toh. Ojo rohani sampai katut nih, itu salah, maka terjadi syirik. Nah ini sirnya ketika kita ngomongin kenapa lafaz atiu tidak disandingkan dengan ulil amri. Ini musim pilkada, hati-hati, ya kan? Gara-gara perbedaan prinsip, orang yang kita pilih akhirnya terjadi pecah belah. Pada prinsipnya apa sih kalau kita ngomongin proses pemilihan ulil amri? Tetap kembali kepada atiullah wa atiur Rasul. Prinsipnya gimana yang bagus? Nah itu tadi. Jangan mentang-mentang memikirkan ulil amri, atiullah wa atiur Rasulnya ditinggal. Luar pilkada, rotifnya sering absen. Mikir pilkada karena ada cuannya kan gitu. Iya kan? Ya ini contoh realnya gitu. Kedepan akan kita hadapi. Lagi DPR dia turun reses, pas pulang malam Rabu. Nanti sekjen, kampanye, cumannya lumayan. Ini akan kita hadapi di tahun depan. Iya, mau tidak mau, makanya jangan ditinggalkan. Kan? Sekali lagi, atiullah Rasul oleh amri minkum itu tolong dibedakan supaya kita paham ketika mempraktekkan kelak di lapangan dan tidak salah paham kapan ketika mempraktekannya. Nah ini. Kemudian satu sisi lagi, ketika kita berbicara iman kepada Rasul, ngomongin cinta karena Nabi, ngomongin cinta karena Rasul, ya kan? Sholawatnya kadang-kadang hanya rotifan. Padahal sederhana sekali. Itu kalau sampai tadi itu ngomongin ekonomi, saya kasih contoh itu, kan kita sudah sering kenal atau mungkin pernah kumpul dengan yang namanya Kiai Amar itu kan, kalau seperti itu gak ada kerjaannya tiap hari. Beliau gak ada kerjaannya itu. Satu hari cuma salawatan 10.000. 10.000 banyak. Banyak. Oh bagusnya gak banyak. Gak banyak. Soalnya
Jibril 10.000 ya Allah. Kalau 2 jam itu saya itu nggak pakai bawa cetekan itu. Yang cetek itu mana? Tahu? Cetek. Kalau tasbih sampai itu bingung. Kalau udah mutar di tiga, piro. Tapi kalau cetekan itu, cetek itu di pustaka 2000 ada, 22.000. Online ada, tapi online nanti kena ongkir. Nah, kalau di pustaka 2000, 23.000 nggak ada ongkir. Itu kalau kita lambat saja atau mungkin standar, itu 15 menit. Kalau kita mungkin standar, itu bisa tembus sampai 1.000. 15 menit 1.000. Jangan pakai tajwid, repot. Jangan pakai ilmu qiraat, repot. Standar saja. Bagi saya 10.000 itu enteng, 2 jam tembus. Cuma tinggal kita bagi versinya, waktunya mungkin setelah sholat maghribah yang mana yang lebih luang kita ambil. Makanya kemarin saya wanti-wanti habis maghrib sampai isya itu kalau bisa fokus. Habis roti masih ada waktu, mainkan sholawat Jibril. Allah itu sudah ngatur rezeki kita loh, pada prinsipnya. Jadi kalau kita ngomongin sholawat itu fadilahnya itu masih diragukan, berarti sampai kurang yakin sama Rasul. Doa Pak, doa. Saya konfirmasi. Sampai itu doa ya Allah, ampunilah Allah, maafirlah dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sampai doanya lepas habis sholat. Tapi nggak sampai gunakan tangga wasilah sholawat, itu nggak akan nyampe. Karena kuncinya doa itu adalah sholawat. Makanya nggak pernah kita dengar ulama atau mungkin tokoh masyarakat, ustadz, mubalik yang doa itu langsung ke titik doanya. Pasti dibuka kuncinya dulu yang namanya sholawat. Sholawat itu kunci dari tembusnya ke ars doa kita yang kita ucapkan. Jadi kalau hari ini kita nggak percaya dengan sholawat, sama saja sampai nggak percaya dengan Rasul. Kembali ke iman. Hampir miris kalau kita mungkin nggak meyakini banyak bukti. Para waliullah, Habib Lutfi nggak pernah kerja. Tapi begitu beliau kita kenal sebagai mufti, kemudian sholawat jamaahnya luar biasa, bahkan beliau termasuk pimpinan mereka se-Asia Tenggara. Itu kekayaannya datang sendiri. Tapi kadang yakin kita yang kurang gitu. Apa yang benar? Buktikan. Nanti ada keajaiban tersendiri di belakang itu semuanya. Buktikan, praktekkan. Gak lama kok sholat Jibril, gak kuat 10.000. Kita coba dulu 1 hari, 1 malam 1.000. Itu tadi kuncinya. Kalau sampai mungkin agak berat menggunakan tasbih, itu aja cetekan itu. Cetek, nganggur, cetek. Sombong. Gak usah pun Muhammadnya dikuatkan. Yang penting itu tadi dalam hati terus langsung jatuh. Sombong. Kalau belajar sih, kalau sudah fase 10.000, insya Allah Pak, keajaiban akan ada di belakang. Banyak sekali orang sudah mempraktekkan, dan pada akhirnya diberikan Allah min haitsu la yahtasib. Rezeki itu tidak ada pernah putus, ngalir aja. Tak dari mana datang, yakin. Tapi jangan sholat Jibril, sholatnya ditinggal, waktu aja. Ya repot kan gitu, kayak kemarin kita bahas. Sholat Jibril tapi sholatnya di nyoba sholat Jibril 10.000, tapi sholat waktu. Jadi sama seperti apa yang kita sampaikan sebelumnya. Jadi monggo ya, sholatnya dipenuhi, sholat Jibril sebagai pendukung. Ini yang paling penting buat kita semuanya. Jadi ini yang menjadi cikal bakal ketika kita berpijak kepada iman kepada Rasul, tidak hanya sekedar ngomong toh, tapi dipraktekkan. Nah ini kalau kita katakan Rasul itu sudah segala-galanya, rahmatan lil alamin. Jadi alam semesta ini beliau yang memegang kuncinya. Jadi pegang kuncinya. Insya Allah alam dunia ini akan kita pegang. Kapun kita cerita alam dunia, akhirat juga kita terselamatkan. Kok nggak yakin dia mengenai itu tadi kadang persoalan ini yang menjadi problem buat kita semuanya. Rotip kan gitu kan. Setelah rotipan nggak ada bukti dan sebagainya, besok nggak rotipan.
kadang-kadang nggak introspeksi diri. Nah itu tadi sholawatannya penuh 10.000, tapi sholatnya bolong, itu semua doa. Ya semuanya kita